Berarti qiraah yang dibawakan sampai ke kita yang sahih, yang mutawatir ya Bu. Ada berapa Bu? 10 qiraah. Qiraah yang sampai di Indonesia adalah qiraah Asim atau yang kita baca. Setiap qiraah mempunyai dua riwayat, dua bacaan, dua cara baca. Yang pertama, Asim punya riwayat namanya Hafs bin Sulay, dan Hafs ibnu Sulaiman adalah anak tiri daripada Al-Imam Asim. Sampai akhir hayatnya Imam Asim, karena kan satu rumah nih Bu, mereka selalu ini bertalaki, tukar pikiran, tukar bacaan kepada Imam Asim sampai Imam Asim meninggal rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Hafs itu adalah imam qiraah yang mana hafalannya sangat mutqin, sampai dipuji para ulama bahwasannya itqanu hafs riwayati Asim. Maksudnya apa? Hafs itu sangat mutqin dalam riwayat atau dalam qiraah Asim. Jadi Hafs ini sangat mengetahui bagaimana qiraah Asim. Kemudian satu lagi namanya adalah Syu'bah. Kan tadi saya bilang setiap qiraah mempunyai dua riwayat. Syu'bah bacanya gimana Bu? Kaf he ye ain sad he mim yasin wal qur'anil hakim. Syu'bah bacanya. Terus lakum dinukum. Kalau kita bacanya apa? Waliyadin kan? Kalau Syu'bah bacanya walidin. Itu Syu'bah. Jadi Imam Hafs adalah anak tiri daripada Imam Asim. Kalau ini enggak, bukan anak, ini cuman murid doang. Baik. Itu biografi singkat dari Imam Hafs. Beliau seorang ahli qiraah dari Kufah. Baik, jelas Bu? Kenapa bacaan Syu'bah beda sama bacaan Hafs? Kenapa Syu'bah membaca Tehe, kalau Hafs membacanya Toha? Kenapa? Karena Bu, Asim mengajarkan ke Syu'bah bacaan yang dia ambil dari Zir bin Hubeish. Ini gurunya Imam Asim. Ini tabi'in ya Bu, di bawah sahabat. Zir bin Hubeish, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dua gurunya Asim. Ada satu lagi nama Sa'ad ibn Ilyas. Jadi kenapa beda? Karena Asim mengajarkan kepada Syu'bah bacaan yang diambil dari Zir bin Hubeish. Sedangkan Asim mengajarkan kepada Hafs bacaan yang dia ambil dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian naik lagi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Utsman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Bu. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Mau ditulis Bu? Apa nggak kelihatan? Ini namanya sanad Al-Quran. Ada sanad hadis, ada sanad Al-Quran. Maka ini runtutan sanad Al-Quran yang kita baca di Indonesia, riwayat yang kita baca. Nah, ini kuro-kuro Bu, para ahli qiraah pas zaman Nabi. 1, 2, 3, 4.
Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Udah. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Saya jelaskan, Bu, kenapa beda dari atas ya. Atasnya siapa? Rasulullah. Rasulullah atasnya lagi Jibril. Jibril atasnya lagi Rabbul Izzah. Jibril alaihissalam mengambil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alama Jibril, Jibril alama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alama ashabihi. Baik. Dalilnya nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin qul nazalahu ruhul qudus min rabbik. Jadi Jibril mengambil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Jibril. Bukan Jibril alaihissalam mengambilnya di Lauh Mahfuz. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, Jibril belum mengatakan bahwasanya dia mengambil Al-Quran dari Lauh Mahfuz, tapi mengambilnya anillah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan apa? Lisan atau dialek orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang atau menyukai bacaan yang dahulu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan izhar, bukan ikhfa, tapi bacaan yang benar, gimana mengucapkannya. Maka kalau teori menyusahkan kita, maka kita balik ke ilmu aslinya, tahsin, prakteknya. Baik, saya jelaskan. Ini namanya sanad, Bu. Penting ini. Sanad Al-Quran ini. Riwayat yang kita baca. Saya ke atas lagi. Zir ibnu Hubaysh meriwayatkan bacaan dari Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Utsman, Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Mas'ud. Taib. Dan ketika Zir ibnu Hubaysh belajar kepada tiga sahabat ini, belajarnya ardon. Maksudnya hari ini kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian besok kepada Utsman ibnu Affan, besok lagi kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dan riwayat yang Zir bin Hubaysh sampaikan kepada Asim berbeda dengan riwayat bacaan yang Asim belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, atau Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan kepada Asim bacaan yang berbeda dengan Zir ibnu Hubaysh. Karena ini kelompok pertama, Bu. Kita mudahkan. Ini kelompok pertama. Makanya kalau dalam qiraah, kan setiap qiraah mempunyai dua riwayat. Maka riwayat yang pertama bukan Hafiz tapi Syu'bah. Ini kelompok kedua. Baik. Kelompok pertama ada di sana tiga sahabat. 1, 2, 3. Tiga sahabat. Tiga sahabat ini mempunyai murid namanya Zir ibnu Hubaysh. Bacaan Zir ibnu Hubaysh yang diambil sama tiga sahabat ini berbeda dengan bacaannya Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan. Ini agak sulit masalah sanad soalnya. Baik. Kelompok 1 ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Mas'ud. Baik. Abu Bakar nggak masuk ya, Bu? Nggak masuk Abu Bakar. Abu Bakar adalah cuma pencetus ini, penulisan mushaf pertama. Kemudian diselesaikan oleh Utsman ibnu Affan.
Baik. Kemudian di kelompok kedua ada 5 sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Mas'ud, Zaid ibnu Thabit, sama Ubay ibnu Ka'ab. Ini ahli-ahli qiraah atau ahli Quran yang dahulu zaman Nabi SAW. Kan saya bilang, gak semuanya sahabat ahli qiraah. Ini ahli qiraahnya, Bu. Kemudian 5 sahabat ini mempunyai murid namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada 5 sahabat ini secara ardon, bersamaan, tapi misalnya selang-seling. Hari ini misalkan Ali bin Abi Thalib dulu, besok baru Utsman bin Affan. Kemudian kan di sini ada Ali, ada Abdullah bin Mas'ud, kan sama kan? Di sini juga ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sama Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada Abu Abdurrahman As-Sulami bacaan yang berbeda ketika mereka mengajarkannya kepada Zir ibnu Hubaysh. Karena saya bilang riwayat itu ada 20 riwayat, semuanya mutawatir. Coba contohnya, Bu. Hafs membaca thumma ilaihi yurja'un. Syu'bah membacanya thumma ilaihi turja'un. Domirnya udah beda tuh. Kemudian Hafs membaca wada'at dalam surat Al-Imran. Wallahu a'lamu bima wada'at. Kepada siapa, Bu? Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at. Syu'bah membacanya wallahu a'lamu bima wada'tu. Tapi semuanya mutawatir. Hafs membacanya innakum dengan khobar pengabaran. Syu'bah membacanya nakum, pertanyaan. Kemudian Abu Abdurrahman Asim belajar kepada 2 sahabat ini, 2 tabi'in ini. 2 tabi'in ini, Zir ibnu Hubaysh, mengajarkan riwayat bacaan yang dia ambil dari 3 sahabat ini. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, gurunya Asim, juga mengajarkan bacaan yang diambil dari 5 sahabat ini. Dan kemudian Asim, kenapa berbeda? Syu'bah berbeda, Hafs juga berbeda. Padahal mereka adalah 2 murid yang cerdas, yang paling menonjol daripada murid-murid Imam Asim yang lain. Kenapa ini berbeda bacaannya? Kenapa ada khilaf di murid? Biasanya kan murid-murid sedikit khilafnya. Misalkan kita belajar sama satu ustadz, kemudian ada berapa jamaah, kita misalkan sering gak berikhtilaf, maksudnya berselisih masalah pelajaran yang disampaikan sama ustadz kita. Enggak kan? Ini berbeda, Bu. Mereka satu murid, satu majelis lah. Gurunya sama Asim. Akan tetapi bacaan mereka berbeda yang mereka riwayatkan. Ini Syu'bah, Bu. Aslinya dia imam ini, ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Aslinya, profesi aslinya. Maka dikatakan dalam riwayat bahwasanya Syu'bah adalah imam ahlu sunnah wal jamaah yang paling pertama, karena dia dekat sama tabi'in. Dia yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk, maka dia zindik, jangan berinteraksi kepada dia. Ini Syu'bah. Ini profesi selingannya aja. Aslinya dia adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Hafs emang dia imam qiraah asli, Bu. Makanya Hafs itu lebih mengetahui bacaannya atau qiraah Asim daripada Syu'bah, dan hafalannya lebih mutqin daripada Syu'bah. Boleh nggak kayak gitu? Wah, guru ini sama guru ini lebih mungkin gue ini. Boleh nggak? Boleh. Karena ini dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Baik.